Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Syawal ini, marilah kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah melalui dialog kita dengan Allah, yaitu membaca Al-Quran. Salawat serta salam disembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang mau ikut silahkan buka surat Al-Maidah ayat 87 tentang peringatan kepada kaum muslimin terhadap adat istiadat jahiliyah yang terlarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharatin masakin aw min awsatin ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffaratun aymanikum idza khalaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi ayatihi la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah qabla an tumtahun wa atiullaha wa atiur rasul wa akhdaru fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina illa al balaghul mubin. Laisa 'alal ladzina amanu 'alal salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dhalika falahu adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadyan balighal ka'bati aw kafaratun ta'amu masakin aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amrih afallahu amma salaf wa man adha fayantaqimullahu min wallahu azizun
حكيم أهلت لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وعلى رسول الله البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب والعجب كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Badan kok remak dok. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji ayat demi ayat yang baru kita baca. Yang pertama ayat 87 ini menjelaskan tentang larangan mengharamkan makanan yang halal. Kita dilarang oleh Allah mengharamkan makanan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma ahallallah. Ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Dan halalkan bagimu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini ada dua intinya. Yang pertama adalah jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Yang kedua, kita tidak boleh melampaui batas. Batas-batas Allah adalah hukum-hukum Allah. Itu kita tidak boleh melampaui. Kita harus mentaati. La yu'akhidukumullah. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang dimaksud untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makanan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang bisa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka yang memerdekakan budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan demikian, maka kafarah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpah bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan janganlah sumpahmu dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Dalam ayat yang 89 ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh melanggar sumpah-sumpah. Sumpah kita yang betul-betul sumpah pada Allah. Jika kita langgar, maka kita harus membayar kafarat selama 3 hari. Kalau kita tidak mampu, kita harus puasa selama 3 hari. Nah, ini. Kalau mampu kita memberi makan kafarat, memberi makan 10 orang miskin. Nah ini, jangan gampang kita bersumpah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga melarang minum khamar. Allah juga melarang berjudi. Allah juga melarang seseorang berkorban untuk berhala. Allah juga melarang kepada kita seseorang untuk mengundi nasib
berjudi, naudzubillah min dzalik, lotre dan sebagainya. Itulah larangan-larangan Allah, batas-batas Allah tidak boleh kita langgar. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Masya Allah ya. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan terdahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat selanjutnya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu. Allah menguji kaum muslimin yang sedang mengerjakan ihram dengan melepas binatang buruan hingga mudah ditangkap. Supaya Allah mengetahui orang-orang takut kepadanya, biarpun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa melanggar batas sesudah itu, maka baginya itu azab yang sangat pedih. Jadi hukum-hukum Allah itulah batas-batas kita. Kalau kita melanggar hukum-hukum Allah, maka kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya orang-orang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruanmu. Binatang buruan yang boleh dimakan atau tidak kecuali burung gagak, burung elang, tikus, anjing, dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat termasuk juga ular. Orang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ikhram. Jadi kalau sedang ikhram nggak boleh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadnya yang dibawa sampai ke Ka'bah atau benda-benda. Bayar kafarat dengan memberikan makanan kepada orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan, supaya ia merasakan akibat yang buruk dari perbuatan. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuatan untuk menyiksa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lebih lezat bagimu dan bagi orang-orang yang ada dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu ikhram. Dan bertakwalah kepada Allah dengan yang maha, pada Allah yang kepadanya akan berkumpul. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian haram. Ayatnya qalaid, Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah amat berat siksanya, dan bahwa sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak yang mengikuti. Yang buruk itu lebih menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang dapat kita peroleh dari ayat-ayat tadi. Betapa kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melanggar batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum Allah yang telah buat oleh Allah itu adalah untuk kebaikan kita, agar kita menjadi lebih teratur, lebih tertib, lebih enak hidupnya. Kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah yang Allah gariskan di dalam Al-Quran ini. Sesuatu yang diharamkan, yaitu membunuh ketika kita sedang melakukan ihram. Karena di sana adalah tidak boleh, ya, ketika ihram membunuh nyamuk pun nggak boleh. Nah ini membunuh binatang buruan, karena di sana sangat itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang sedang berumrah atau berikhram. Nah, kewajiban Rasul adalah menyampaikan, hanya menyampaikan. Allah mengetahui apa yang lahir dan apa yang batin. Nah, kita sebagai umat Rasulullah, kewajiban kita adalah mengamalkan, menyambut seruan Rasulullah dan mengamalkan seruan Rasulullah. Ini. Karena tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Walaupun yang buruk itu kita lebih cenderung, tapi sesungguhnya yang baik itulah betul-betul akan. Silakan kita pilih, mau beruntung atau mau buntung. Ada 4 macam manusia. Ada manusia yang buntung, di dunia makmur tapi di akhirat masuk neraka. Naudzubillah. Ada yang buntung-buntung, di dunia miskin, di akhirat masuk neraka. Naudzubillah. Ada yang buntung-untung, di dunia miskin, di akhirat masuk surga. Alhamdulillah. Yang terakhir adalah untung-untung, di dunia baik, di akhirat pun baik, masuk surga. Ini yang kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, peliharalah kami kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, ini adalah doa kita kepada Allah. Jadi kita harus betul-betul berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan 2 keberuntungan, yaitu untung di dunia dan untung di akhirat. Kalau kita beruntung di dunia, artinya kita bahagia di dunia, bisa beribadah kepada Allah sepuas-puasnya. Kita hidup dunia ini puaskan untuk beribadah kepada Allah. Mumpung kita masih hidup, kita puas-puasin baca Quran. Mumpung kita masih hidup, kita puasin membaca sholawat. Mumpung kita masih hidup, kita puas-puasin membaca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi selama kita masih hidup, kita puas-puaskan untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, membaca sholawat. Kita baca Quran ini mumpung masih hidup. Kita baca yang banyak. Sehari 5 juz, sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 4 juz. Minimal sehari 1 juz. Biar puas kita. Hati kita latih hati kita supaya menjadi hati yang puas dalam beramal, dalam beribadah, dalam wirid, dalam zikir, dalam bersedekah, dalam bekerja. Kita puas-puaskan kita.
demi kebaikan. Innal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholih, orang yang beriman tapi beramal soleh, amalnya produktif. Bukan orang beriman tapi amalnya nggak soleh, amalnya nggak produktif, cuma iman dalam hati saja. Masya Allah. Jadi kita betul-betul Bapak Ibu, kita puas-puaskan dalam beribadah, dalam mendidik anak kita. Kumpulin deh anak kita yang belum pernah dikumpulin Bapak Ibu nih. Bapak Ibu pernah ngumpulin anak-anak membaca Quran di rumah bareng. Kumpulin deh. Jangan ngurusin dunia terus. Coba kumpulin keluarga. Anda punya anak berapa? Kumpulin. Mumpung sekarang lagi masanya berkumpul. Baca Quran, ayo satu-satu. Baca sholawat. Zikir bareng. Sahur bareng. Ya. Ini luar biasa loh, kita betul-betul mengelola potensi untuk masuk surga itu. Betul-betul kita kelola potensinya. Jangan sampai kita ini seharian kosong waktu, tidak dimanfaatkan, tidak baca Quran, tidak baca sholawat, tidak baca tasbih. Jadi seakan-akan itu nggak punya aktivitas yang mengarah kepada surga Allah. Allah, 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 Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayo kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang Islami, keluarga yang punya ilmu lah, berilmu, ilmu-ilmu yang biasa kita amalkan seperti ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu ngaji. Apa itu ngaji? Jidatnya diisi dengan ilmu. Apa itu ngaji? Ngatur jiwa. Jiwanya diisi dengan iman. Apa itu ngaji? Ngaji itu ngatur jasad. Jasad atur jihad perjuangan. Diisi dengan kekuatan. Hal-hal yang memberi kekuatan seperti makan, minum, itu termasuk bagian daripada perintah Allah. Ngaji, ngatur jidat, ngatur jiwa, ngatur jasmani. Nah ini. Kalau kita tidak pernah mau mengaji, mau ngapain lagi hidup dunia ini nggak mau ngaji? Emang cukup hidup dunia ini? Hidup kita itu tidak ada di dunia. Kita akan masuk. Nanti gelar terakhir kita ada almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah. Titik-titik hamba Allah. Pada jam 4 misalnya. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sudah ada kata inna lillahi, kita sudah tidak sempat lagi beribadah. Kita tidak bisa lagi bermesra-mesraan dengan Al-Quran, dengan sholawat, dengan sahabat dan sebagainya. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di dunia ini, hayu, jangan malas-malas. Ayo, yang biasanya di rumah aja, sholat berjamaah di mushola. Atau di rumah, ajak bersamaah. Jangan nonton TV terus. Sebagai ayah itu harus memberi contoh. Bukan ayahnya mah duduk-duduk saja nonton TV. Sementara anak sholat. Nah ini kebalik namanya. Berarti ayah yang tidak baik. Ayah yang tidak bisa memberi contoh teladan pada anaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, mudah-mudahan singgungan tersebut itu membawa kebaikan. Bukan membawa emosi dan marah. Karena peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman, yang punya hati itu. Kalau dipanggil, disentuh oleh nasihat itu, bersyukur bukan malah takabur, sombong. Nah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tanpa berpanjang kalam, saya ingin sampaikan sedikit. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung pipit dari Mandalawangi, berhubung sudah waktu, udah sempit. Pak Yazid undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus video-video kami. Jangan lupa subscribe dan like
serta share kepada teman Anda. Insya Allah bagian daripada amal ibadah Anda akan bertambah kebaikan-kebaikan Anda. Demikian. Assalamualaikum. Oh, sahabat-sahabatku, selagi kita masih ada umur, masih ada kesempatan, marilah kita mencoba melaksanakan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan ini berlalu, agar hati kita bertambah lembut dan bertambah baik lagi. Mari kita jaga hati kita ini agar senantiasa bercahaya di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Tidak lama pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya jika kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan mentaati Allah dan mencintai Rasulullah. Sungguh sudah banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan Ramadan ke Ramadan, dari perjalanan Jumat ke Jumat, dari perjalanan hari ke hari, dari perjalanan detik ke detik, dari perjalanan menit ke menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.